Yang gue takutin tuh justru kayak gempa yang lumayan gede yang mengakibatkan nanti kayak jalur bakal tertutup. Gue diem dulu tuh, gempa. Wah udah pada buyar kan, blank kepikiran. Gue turun, singkat cerita gue sampailah di tikungan bang. Jadi di bawah nih petilasan nih tikungan. Jadi yang mau ke petilasan nih kayak ada jalur zigzagnya gitu bang. Nah gue lihat ke belakang, udah nggak ada orang lagi bang. Gue ke tengah nih sambil pegangan. Nah di sini nih bang, waktu gue mau naik ke atas dahan yang atas, jadi tangan kiri gue megang ranting, bukan ranting kecil ya, lumayan dahannya agak gede juga buat pegangan gue. Waktu gue mau naik, gue tuh kayak kepleset bang. Jadi gue posisi waktu nahan gini ada yang narik bang. Wah di situ gue langsung nge-freeze tuh bang. Gue kayak anjir apa nih? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue nih udah ada Putra. Waduh Put, gimana kabar lo Put? Alhamdulillah sehat Bang Mang. Sehat Put ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah Put. Nah sebelum Putra menceritakan nih pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Put udah meluangkan waktunya datang ke sini ya kan. Yang akan membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Putra nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan. Oke, kalau kemarin-kemarin kan gunung nih, ya kan? Iya, gunung terus kan ya. Pada video kali ini nih, lo pengen ceritain di gunung apa di mana nih? Gunung lagi Bang. Gunung lagi, ya. Oke. Tapi gunung mana dulu nih? Salak lagi nih Bang. Salak lagi, oke. Salak lagi tuh, pas itu kan pernah podcast juga, Salak TikTok ya? Iya, Cimelati tuh Bang. Cimelati, tapi ini? Sekarang Aji Saka nih Bang. Aji Saka, oke. Itu tahun berapa ya? Tahun 2023 Bang, tahun lalu. Oh tahun lalu. Bulan Oktober itu Bang. Sama gak naik gunung sama yang Salak Cimelati itu orang-orang itu? Beda kali ini. Beda. Berapa orang berarti yang ini? Dua juga, gue duo. Oh lo berdua? Iya, tapi sama cewek Bang. Temen gue yang waktu itu naik ke Gunung Slamet juga. Oh duo serigala? Beda Bang, itu mah gacor tuh Bang. Oke. Nah itu tahun 2023 lewat Aji Saka. Yang kalau sekarang kan beredar rumor Aji Saka begini ya. Yang lagi pungli Bang. Ya, pungli dan sebagainya, nah apalah gitu kan. Ya semoga ada jalan terbaik lah untuk para petugas-petugas di Gunung Salak, terutama di Aji Saka gitu kan. Oke, intinya nih ngalamin kejadian apa nih Put saat naik Gunung Salak lewat Aji Saka ini nih? Nah jadi di Aji Saka nih gue ngalamin kejadian yang lumayan inilah Bang, agak ngeregang nyawa juga. Yang pertama kayak teman gue si Pina nih dari awal udah dikasih tanda-tanda lah nggak enak waktu dalam perjalanan, sampai dia ngeliat penampakan di petilasan tuh Bang. Yang mau ke pos 1 tuh Lapak Pakis kan lewatin petilasan dulu. Di situ dia ngeliat penampakan pada saat berangkat dan pulang. Dan gue di bonsai saat foto-foto, gue tuh kayak ada yang narik Bang, hampir jatuh lah karena kan bonsai Salak Aji Saka ini kan ngeplong, baunya udah jurang tuh Bang. Gue hampir jatuh di situ juga. Dan yang terakhir nih, pada saat di atas gue di puncak tuh lagi makan, gue kena gempa Bang. Nah dan turunnya tuh temen gue nih hampir disasarin, tapi untungnya nggak jadi karena gue ngeh dia teriak buat nanya gue tuh di sebelah mana gitu. Oh jadi pas turun tuh hampir nyasar, untungnya si Vina itu teriak lo, lewat mana nih atau gimana gitu ya. Vina pas itu dibawa ke studio bukan? Bukan ya? Beda Bang. Kayak banyak banget. Kayaknya banyak banget soalnya. Beda-beda terus kalau sekarang kerudungan tuh. Kompor terus kan gue mah.
Bagian nyiram Putra sendiri yang nyiramin Bahaya gitu kan. Ke tahun 2003 saat itu lo cuma berdua dan dimana saat pendakian itu lo ngalamin beberapa hal yang gak enakin gitu intinya ya. Tapi itu tektok gitu kan tektok, ya. Itu tektok tuh tanpa bermalam atau tanpa mendirikan tenda gitu. Oke, mungkin tahan dulu kali Putih. Teman-teman semua ini udah pada penasaran nih. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu, Put. Yoi. Minum dulu. Air Zam-Zam nih bang. Air Zam-Zam tadi ini habis umroh. Alhamdulillah. Langsung aja kita sikat. Oke bang, jadi gue mau cerita lagi nih pendakian gue ke Salak via Haji Saka nih bang. Sebelum gue terima kasih nih udah ngasih kesempatan buat cerita lagi di sini nih ya. Jadi awal mulanya tuh gue punya rencana tepat sebulan setelah gue naik Gunung Slamet nih. Gue tuh sempet nongkrong lah sama anak-anak tim gue yang waktu ke Gunung Slamet yang dari Jakarta doang ya. Next mau kemana nih kita nih? Akhirnya gue dapet lah preferensi kayak gue nih pengen banget ke Salak gitu. Ketimbang teman-teman gue yang pada ngajakin pada saat itu ke Gunung Gede ya. Kenapa lo ke Salak terus? Nggak tahu, gue suka aja bang, pengen aja yang kata orang-orang kurang suka. Mungkin yang pertama sepi juga, kurang peminatnya kali ya. Mungkin dari viewers atau apa. Cuma gue lebih tertarik aja, kayak adrenalin buat diri gue sendiri lah. Dan tepatnya pada saat itu tuh adalah perdananya gue ke Salak bang. Ya itu hiking perdana gue ke Salak via Haji Saka. Nah, gue rencanain lah nih sama teman-teman gue, termasuk si Yoga dan Pina. Gue bilang, nih kita mau hiking ke Salak via Haji Saka kayaknya seru nih. Akhirnya ternyata si Yoga pada saat itu nggak bisa ikut karena dia ada halangan kerjaan bang. Jadi akhirnya gue rembukan dengan si Pina nih, beberapa hari kemudian gue ketemu lagi. Gue bilang, oke, kita atur jadwal. Pada saat itu sekitar bulan Oktober bang. Cuma gue agak lupa tanggalnya. Gue rencanain lah tuh untuk naik ke sana duo, tapi gue nggak bawa motor dari Jakarta bang. Gue menggunakan transportasi umum dan gue nyewa motor di sana di Bogor. Singkat cerita, hari hanya lah si Pina nih datang ke rumah gue buat naruh motor dia karena motornya nggak memungkinkan buat gue berangkat ke sana gitu. Motor tua lah, Motor tua. Supra bapak. Oh, Supra Yoi, gebok. Supra gebok. Nah, singkat cerita, gue lanjut lah naik Transjakarta untuk menuju ke stasiun Jatinegara nih bang. Nah, ke stasiun Jatinegara, singkat cerita kita lanjut transit di Manggarai bang. Nah di Manggarai ini gue sempet beli beberapa persediaan lah, persediaan makanan di awal, cemilan gue buat jalan ke sana. Dan gak lama dari itu gue ke toilet bang. Nah di toilet ini, sorry bang, sebelum sampai toilet, pada saat gue beli jajan kelar, gue kan mau buang air kecil dulu ya. Nah si Pina nih pas banget, udah ada satu pertanda. Tapi yang tuh kayaknya dia, cuma gue masih kayak nyepelin, itu mah emang lu aja ceroboh. Jadi dia bawa minyak wangi bang, tuh satu botol tumpah bang di depeknya dia. Wah ngambreng banget tuh. Iya, wah parah bang. Jadi gue tuh bawa satu carrier, gue yang bawa, dia bawa depek. Nah jadi tumpah di depek ini, akhirnya ke toilet dulu lah dia buat bersihin depeknya itu yang udah tumpah banget, parah dah minyak wanginya tuh sebotol. Gue cuma buang air kecil doang, gue nunggu di luar lama, cuma nunggunya lumayan lama banget tuh bang, karena gue takutnya pada saat itu gue nunggu di depan, dianya nih nggak ketemu sama gue, takutnya cuma bentar langsung keluar naik kereta lagi, gue ketinggal. Sedangkan gue telepon, gue chat nggak dibalas-balas tuh, udah bingung kan gue. Cuma akhirnya gue tunggu lebih lama lagi, akhirnya dia keluar. Gue tanya gimana, udah nih mendingan, nggak kayak tadi tuh baunya ngambrang banget. Akhirnya singkat cerita gue masuk ke kereta tujuan arah Bogor, gue langsung naik lah. Nah kemudian tuh sekitar Bogor tuh nyampe jam 7 malam bang. Jadi gue berangkat dari Manggarai jam 6 sore lah. Nyampe di sana nih gue nyari penyewaan motor yang udah gue booking nih lewat online sama si Pina. Akhirnya gue keluar stasiun, gue cari. Nah ternyata tempatnya tuh
muter-muter dulu gue bang, karena ada gue lupa ya kayak pasar atau apa tuh ruko di depan stasiun, ternyata di daerah situ lah penyewaan motornya. Akhirnya gue nyewa di situ, sambil udah nyewa nih kelar mau jalan, gue nyari asupan dulu bang, makan dulu, makan malam lah. Nah akhirnya kita carilah tempat yang searah ke arah BC Haji Saka nih. Kita mampir dulu makan mie ayam dulu nih bang. Nah di tempat mie ayam ini ngobrol-ngobrol lah, gue masih Pina, gue bilang, lu kenapa minyak wangi tumpah, nggak kenceng kali? Kagak, lu kali. Gue sampai digini bang, lu kali Put, lu nggak izin ya sama orang tua lu ya? Gue disangka nggak izin bang. Terus gue bilang, gue sih izin. Gue bilang gue izin, cuma ya nyokap gue cuma kayak ngeluh aja kayak, le udahlah naik gunung mulu nggak capek apa, istirahat lah di rumah kali-kali. Ya nyokap gue kayak ngeluh ya, kayak nggak tahu gue itu kata-kata yang ngelarang gue naik atau gimana, cuma dia cuma negor ngingetin aja ya, mengingatkan. Terus gue bilang ya udah sih mak, nggak apa-apa lah, lagi masa muda, gue bilang gitu kan. Terus katanya oh ya udah hati-hati le. Nah terus kata Pino bilang, nah itu berarti mak lu nggak setuju tuh, nggak ngerestuin lu naik. Ya ngerestuin lah gue gitu, gue masih pala batu aja. Udah itu mah nggak ada hubungannya sama restu dari gue, mungkin lu nya aja kali ceroboh, nutup minyak wangi lu tuh nggak kenceng gitu, akhirnya tumpah. Ya udahlah terserah lu katanya. Akhirnya nggak lama kelar makan mie ayam nih, gue lanjut perjalanan bang menuju BC Haji Saka. Gue lanjut, terus gue mampir ke Indomaret buat beli logistik. Nah logistiknya bukan logistik berat bang, justru logistik yang kecil yang dibutuhkan buat TikTok, kayak makanan-makanan ringan bang, yang wafer-wafer berkarbo gitu, dan minuman-minuman berion. Nah setelah tercukupi, kebutuhan udah cukup, gue lanjut lagi ke BC Haji Saka. Singkat cerita gue nyampe jam 10 malam nih bang. Ini belum ada apa-apa nih bang ya, masih lumayan aman lah. Nyampe di BC Haji Saka jam 10 malam, gue masuk, kondisi BC itu lumayan sepi bang. Udah ada beberapa pendaki, cuma gak terlalu ramai pada saat itu ya. Akhirnya gue nyuruh Vina buat istirahat duluan lah, naruh carrier di dalam. Setelah itu Vina nih manggil, gimana buat besok mau trekking jam berapa? Gue ngeliat jam pada saat itu kan sekitar jam 10:30 ya, karena gue habis prepare. Jam 5 aja gimana? Gue bilang jam 5. Akhirnya dia bilang iya ya udah lu istirahat. Gue nyuruh si Pina nih buat istirahat bang. Sedangkan gue ngopi dulu lah, karena di situ masih ada Abah. Gue manggilnya Abah di situ, karena kan warung Abah buka 24 jam tuh ya di BC Haji Saka. Nah, for your info nih bang, untuk BC Haji Sakanya nih gue bermalamnya di BC Haji Saka yang bawah nih yang punya Abah. Kan dia ada 2 ya, sama BC pos rimba, pintu rimba itu. Nah gue yang di bawahnya. Setelah itu Pina istirahat, gue ngopi lah nih. Gue sambil mikir besok gimana ya treknya ya. Yang gue pikirin trek sama cuaca nih gue lihat pada malam. Cuma cuaca cerah sih bang pada malam itu. Jadi gue berpikiran kayak alhamdulillah nih mungkin besok bakal cerah banget sih. Dan gue sedikit survei juga tentang jalur Haji Saka ini seperti apa gitu. Karena kan ini perdana gue. Baru pertama kali ke Haji Saka ya? Iya. Okay. Dan Pina pun sama bang. Jadi gue survei dulu. Akhirnya singkat cerita nggak kerasa gue sambil survei tuh udah jam 1 malam bang. Nah jam 1 malam nih gue pengen tidur. Cuma gue nggak bisa tidur. Gak lama ada rombongan orang Tangerang datang bang. Dan dia tuh ngebreaknya deket sama tempat gua gitu di dalam BC kan. Akhirnya nih orang ngobrol lah, jadi deket, biasa pendaki kan, tegur sapa gitu. Bang besok mau nge-camp ya? Oh enggak bang, gua mau TikTok aja nih. Oh TikTok, mau bareng gak bang? Dia ngajakin gitu. Oh boleh bang, gabung aja. Emang berapa orang kata dia kan? Gue bilang gue berdua. Oh ya udah gabung aja. Kalau nggak salah dia tuh bertiga deh bang. Seingat gue bertiga deh. Akhirnya gue gabung nih sama dia. Jadi kan 5 orang ya satu kelompok. Singkat cerita tim Tangerang nih istirahat, Pina istirahat. Gua nih mau tidur nggak bisa bang. Gue susah banget buat tidur. Gue tuh nggak tahu ya, selalu aja kalau gue ngerasain hal yang gak enak gitu, mulai ngeganjel di hati itu gue kayak tidur tuh susah. Kayak ada pikiran yang, duh besok gimana nih ya? Ada kejadian apa ya? Cuma gue tetap berusaha positive thinking aja. Aman lah. Kayak biasanya mungkin. Akhirnya gue tidur baru bisa tuh sekitar jam 4-an bang. Jam 4 pas setengah 4 gue lupa ya. Jam 5 Pina nih udah geger bangunin gue bang. Gue tidur cuma 1 jam di situ. Sedangkan kan kita TikTok butuh persiapan badan yang fit ya. Kalau bisa jangan begadang kan. Cuma emang posisi gue di situ nggak bisa tidur. Akhirnya ya udahlah gue bangun jam 5 kurang dan gue di situ mandi bang. Gue termasuk
orang yang suka banget mandi pagi nih. Biasanya pendaki tuh mandi mantar aja deh belakang sampai rumah. Cuma gue gerahan gitu. Akhirnya gue mandi, Pina mandi. Setelah itu gue prepare lah. Berdua berarti mandi? Enggak. Beda bang, ganti-gantian. Gue mandi, Pina mandi. Bahaya juga itu. Jadi gak fokus ya. Aduh, terus lanjut lagi nih bang. Setelah mandi, gue prepare. Karena gue bawa carrier yang isinya tuh beberapa logistik dan hydropack gue. Jadi gue tektok nih gue bawa hydropack. Si Pina kan bawa daypack. Jadi otomatis buat tempat lebih banyak di dia kan. Akhirnya gue bagilah, kayak gue bagi makanan ini. Dan gue tuh gue lupa ya, gue sempet gue nggak bawa kompor bang. Jadi gue full makanan di situ, makanan jadi siap saji. Setelah itu gue pesen dulu nih di warung Abah buat makanan nanti di puncak. Nah gue pesen nasi lah di situ. Nah di situ gue nggak ngerti ya bang ya. Ada ibu-ibu penjaga warungnya, kalau gue biasa manggil sih si Umi ya. Emang tuh hari doang apa gimana? Cuma setahu gue sih kata teman gue orangnya tuh enak, ramah. Cuma di hari itu nggak tahu kenapa, maaf ya, kayak agak sensi gitu. Mungkin PMS kali ya bang, gue kan nggak tahu. Cuma serius sensi banget. Temen gue Pina tuh sampai ngoceh, nih Umi kok sensi banget ya. Dia kan buat tumbler, pengen ngambil es batu kayak, ya udahlah gue bilang namanya orang tua mungkin lagi rame, repot, gue gituin kan. Nah singkat cerita kelar kayak gitu, gue prepare lah nih jam 5 pagi, gue langsung berangkat ke Pintu Rimba nih sama anak Tangerang bareng. Gue kan nyawa motor, gue langsung berangkat. Pada saat berangkat ini bang, ini motor yang gue sewa motor baru bang, lumayan lah kalau gue bilang buat tanjakan tuh ngangkat. Cuma pada saat gue berangkat udah mau nyampe Pintu Rimba, kita lewatin dulu yang namanya tuh kayak ada pura gitu bang. Gue lupa lah, kayak ada tempat petilasan tapi pura kan sebelum Pintu Rimba. Itu kan tanjakannya lumayan tuh bang. Di situ gue nggak ngangkat bang. Padahal motornya apa? Motornya Vespa Matic. Beat, cuma baru bang. Oh, Beat. Baru, dan postur badan. Amel dong Beat mah. Postur badan gue berdua tuh kecil bang. Oh, iya. Kan nggak bawa itu juga. Iya, gue kan bawa ya? hydropack doang sama si Pina daypack. Nggak mungkin dong seberat itu. Dan gue jalan pun santai. Cuma waktu di depan pura, motor tuh kayak mati bang. Mati, mesinnya mati. Yang kalau kata gue, nih nggak mungkin kepanasan nih. Kok tiba-tiba mati? Terus gue starter sempat nggak bisa tuh. Terus panas kali, ya udah gue diemin. Nah, orang Tangerang gue kira udah nyusul ya, gue liat dorong bang dari bawah itu bang. Motornya kagak kuat itu, kasihan itu. Akhirnya kata gue ya udahlah biarin dah sambil nunggu dia kan. Mungkin motor gue panas, gue masih positive thinking. Habis itu gue nyalain lagi nyala. Nah kita parkir motor di Pintu Rimba. Sampai Pintu Rimba kita simaksi nih bang. Simaksi dan lain sebagainya. Setelah itu langsung kita cus buat trekking sekitar jam 5:30 kurang lah. Nah 5:30 kurang ini kita seperti biasa depan Pintu Rimba kita doa bersama dulu nih sebelum mulai perjalanan kan. Setelah doa bersama akhirnya kita lanjut nih. Nah di sini si Pina posisinya depan gua, 3 orang depan tuh orang Tangerang, jadi otomatis gue sweeper nih karena gue nggak mau bang waktu lagi bikin video atau ngambil foto gue tuh ngerepotin yang lain yang harus nungguin gue, jadi gue di sweeper paling belakang lah. Nah kita jalan nih bang ke atas menuju petilasan dulu. Nah pada saat jalan tuh masih lumayan gelap tuh bang, dan trek pertamanya kan bebatuan dan di kanannya tuh pohon bambu tuh bang. Seingat gue pohon bambu. Di situ gue saking asiknya bikin video udah mulai ketinggalan jauh nih bang. Gue jalan kan. Nah pada saat jalan ini di awal-awal bang ada yang ngikutin gue bang. Kayak ada orang jalan, suara tapak jalan lah. Gue mikir tadinya itu tuh si Molly bang, anjing yang ada di Haji Saka. Ada 2 kan tuh, si Molly sama gue lupa satu lagi. Gue kira dia ngikut gitu buat naik ke atas. Ternyata waktu gue tengok ke belakang nggak ada siapa-siapa bang. Nah di situ gue masih positive thinking, perasaan gue aja kali ya mungkin. Gue jalan lagi ngejar nih. Terus ada lagi bang yang ngikutin selama di trek yang ada pohon bambunya itu di awal sebelum nyampe petilasan. Nah pada akhirnya singkat cerita sampailah di petilasan nih bang. Di petilasan karena gue mencoba menghemat air, akhirnya gue minum dari situ. Petilasan kan ada mata air bang, ada keran. Jadi gue bawa mug 1 nih, gelas kecil ceret buat gue ambil, buat gue minum lah bareng-bareng. Nah kita ramean nih, satu kelompok sama orang Tangerang nih, istirahat dulu minum. Nah di sini bang, pada saat duduk di pinggirnya petilasan kan agak luas tuh bang, ada halamannya lumayan luas. Gue duduk di situ berjejer bang.
Nah pada minum, si Pina nih tiba-tiba bengong aja bang. Gue lagi ngajak ngobrol dia kayak bahas, Pin ini gimana nanti di atas, kita maunya gimana. Gak dijawab bang, gue liat bengong aja bang, ngadep ke petilasan, ke makamnya, kan situ ada makam. Nah makam ini kan, petilasan ini kan dia ditutup kain gitu bang, diputerin kain, jadi yang kelihatan bagian bawahnya nih. Nah si Pina nih gue tegur kayak orang kaget gitu bang. Nah terus gue bilang, lu kenapa kaget? Enggak apa-apa Put, gak apa-apa, udah cerita aja gue. Nah ini langsung gue bahas aja ya bang ya. Sebenarnya dia cerita waktu kita turun. Jadi posisi di sini tuh si Pina nih bilang kalau waktu dia ngeliat ke depan itu ada orang lagi bukan duduk ya, berdiri di depan makamnya. Nah gue di situ nggak ngeliat apa-apa bang, nggak ngeliat apa-apa, justru gue kayak mikir anjir, lu serius? Iya ada di depan makamnya, tapi ini bakal terungkap jelas nanti di terakhir ya bang. Nah merinding gue kalau diinget, gila sih itu, soalnya si Pina sampai seplong itu bang, sampai gue ajak buat lanjut ke trek pun dia masih kayak orang, masih kayak orang bengong gitu. Gue kan jadi was-was nih ya, akhirnya bilang, Pin kayak biasa depan-depan. Akhirnya Pina nih di tengah-tengah antara orang Tangerang yang 3 ini, jadi dia di barisan ketiga, gue tetep paling belakang. Gue lanjut lah nih menuju pos Lapak Pakis nih bang. Nah menuju pos Lapak Pakis ini gue aman-aman aja nih bang, karena cuacanya cerah banget bang pagi hari itu. Alhamdulillah lumayan cerah. Gue naik, gue ketemu beberapa pendaki yang lagi ngecamp di situ tuh bang. Satu tenda kayaknya deh. Gue nyantai lah, minum dulu kayak minuman ion gue, ada yang bawa kopi juga, santai. Akhirnya gue berangkat. Gue istirahat sebentar bang, kayak 5-10 menit aja. Setelah itu nggak lama gue langsung lanjut lagi menuju pos Haji Solomon ya. Nah pada saat itu masih aman-aman aja nih bang, dengan trek yang menurut gue Salak via Haji Saga tuh gokil, karena dia nanjak terus bang, gak ada ampun bang. Nah pada saat perjalanan menuju pos Haji Solomon ini, wah nih gokil sih nih bang. Gue kram yang berkali-kali bang, mulai ngerasain kram yang berkali-kali. Nah gue kan selalu bawa hot and cream tuh ya, buat ngereda kram gue. Gue bilang, Pin tungguin gue Pin, kaki gue kram. Sumpah gue nggak kuat jalan nih, gue bilang kram. Akhirnya gue break. Nah udah nih break, udah enak nih bang. Baru jalan berapa langkah, sekitar 5 langkah, kram lagi bang gue bang. Wah gue di situ udah kayak anjir, gue pengen balik nih kayaknya nih, nggak kuat gue. Cuma Pina bilang ayo dong nanggung nih, udah di tengah. Terus gue kayak yang ya udah oke. Nah terus gue lupa namanya, ada satu orang Tangerang, dia tuh bawa spray hot and cream gitu buat pereda kram, dikasih ke gue pakai. Alhamdulillahnya sih udah mendingan tuh bang. Akhirnya gue lanjut lagi lah menuju pos Haji Solomon. Nah pada saat trekking nih masih aman-aman aja nih bang, karena cuacanya udah cerah kan, dengan trekking yang lumayan gokil lah menurut gue. Dan gue berpikiran kalau nih mah sore cerah nih cuaca, karena emang bagus banget bang cuacanya. Singkat cerita kita sampailah di pos Haji Solomon nih bang. Sampai di situ kita istirahat lagi nih bang, ngobrol sama minum, nyemil kan, bawa cemilan juga ya, rame-rame. Di situ ada beberapa tenda lah, ada 2 tenda seingat gue yang lagi diri, cuma nggak ada orang, yang mungkin lagi summit kan. Akhirnya gue foto-foto lagi tuh bang bareng di pos Haji Solomon, foto-foto dulu. Setelah foto-foto nggak lama langsung gue lanjut trekking lagi menuju pos Bawangawi. Nah pada saat ini nih bang menuju pos Bawangawi ini masih santai lah, aman. Gue mulai mengurangi bikin video, tapi lebih cenderung kayak foto-foto dengan trek jalur yang masih sama, menanjak ke atas tanpa ada bonus ya, Salak. Setelah itu singkat cerita kita sampailah di Bawangawi nih. Di Bawangawi kita lumayan lama nih bang, karena di situ ada beberapa pendaki dan banyak tenda juga. Jadi kita mampir dulu lah, disuruh mampir buat ngopi dulu sebentar, sama nyantai, sama ngobrol. Biasalah tuh gue sapa pendaki pada umumnya. Akhirnya nggak lama dari situ itu gue sampai di Bawangawi sekitar jam, gue lupa bang, antara jam 9 jam 10 ya bang ya. Pokoknya masih pagi banget. Jadi pada saat itu gue masih di situ nyantai lah. Nggak lama dari Bawangawi gue langsung lanjut jalan nih bang menuju puncak Fajar Kencana kalau nggak salah ya. Gue kesana dulu karena gue nggak tahu nih bang kalau ternyata Gunung Salak via Haji Saga nih ada 2 puncak. Gue ngira 1 puncak doang. Nah akhirnya menujulah ke puncak Fajar Kencana nih. Wah di sini treknya mulai ampun-ampunan bang. Udah menuju puncak ternyata treknya tuh naik turun bang. Nah konturnya naik turun.
Dan ditambah lagi semenjak dari Bawang Awi ini udah yang emang ampun-ampunan treknya bang. Maju sedikit udah webbing. Jadi emang menurut gue nih nggak bisa sembarangan sih yang emang pertama langsung naik situ, bahaya juga kan, karena emang butuh pengalaman juga dalam mendaki kan. Akhirnya waktu lihat wah webbing terus nih, akhirnya gue cobalah pelan-pelan. Jadi kita mulai melanin tempo kita buat TikTok nih, akhirnya pelan-pelan naik sampai akhirnya sudah mau nyampe ke puncak Fajar itu diputus harapan terus bang. Jadi setiap gua ngeliat ada tebingan ke atas webbing, gua kira itu puncak. Gua naik, oh puncak nih, sampai sana ternyata bukan. Gua naik lagi bukan. Akhirnya yang webbing ketiga kita lagi naik. Nah disitulah puncak Fajar Kencana. Gue sampai di puncak Fajar Kencana sekitar jam 11 siang bang. Pada saat jam 11 siang ini gue nikmatin suasana dulu lah, karena alhamdulillah gue dapet cerah di situ. Dan di situ ada beberapa pendaki yang lagi TikTok juga. Nah ngobrol-ngobrol, foto-foto sama nyemil dulu, karena makanan yang gue bungkus tuh buat nanti di puncak Prabu bang. Akhirnya pada saat di situ lagi bengong nih bang, kan pelang puncak Fajar Kencana kan di belakang, di dekat belakang ada jurang deh, dia kayak dipasang di pohon. Gue nyender di situ lagi nyantai, dan teman-teman gue di sini, di kanan Pina, di kiri orang Tangerang, masih ngobrol bercanda. Cuma pada saat itu gue lagi bengong bang. Terus siang cerah, ada yang kayak ngomong bang, sekilas pelan tapi jelas banget, kayak ngomong gini, turun jangan sampai maghrib. Nah di situ gue nengok dong, gue kira sebelah gue ada orang lagi ngobrol, nggak ada orang bang. Nah pada saat itu gue masih diem nih. Itu siapa ya kata gue. Aduh, gue diem lagi nih. Akhirnya gue ajak ngobrol Vina, Pin gimana, aman gak kaki? Aman. Nah FY ini si Vina ternyata sebelum naik puncak Fajar Kencana kalau nggak salah ya, kakinya tuh sempat cedera bang di bagian tulang keringnya, nyandung akar kalau nggak salah ya, seingat gue. Jadi berasal lah tuh agak biru. Nah gue nanya keadaan dia bilang masih aman, masih kuat. Akhirnya nggak lama gue lanjut lagi bang, tapi gue tetap di belakang sweeper dengan kondisi gue tuh masih kepikiran sama suara barusan bang, yang bilang turun jangan sampai maghrib. Wah gue di situ merinding tuh bang. Cuma karena suasananya juga cerah kali ya, jadi gue kayak angin lewat doang itulah, ya udahlah gue lanjut, nggak gue pikirin. Gue lanjut lagi nih bang buat menuju ke puncak Prabu. Nah sebelum puncak Prabu nih ada tanjakan yang viral banget nih, namanya tanjakan Wayahna nih bang. Gue turun dulu kan, karena dari puncak Fajar Kencana kontrol kita harus turun ke bawah dulu baru naik lagi. Gue jalan turun udah mulai landai tuh, bonus lah lumayan kan, ngentengin kaki. Akhirnya singkat cerita kita sampailah di tanjakan Wayahna ini, yang dimana emang gila bang tuh tanjakan kemiringannya hampir 90 derajat sih. Cuma mantep sih menurut gua. Akhirnya kita coba nih naik satu-satu. Tadinya si Pina ini udah hampir nyerah bang, karena wah ini miring banget. Gua takutnya nggak bisa karena kan licin bang, dia tebing banget kan. Akhirnya dicobalah pertama orang Tangerang dulu naik. 1, 2, 3 orang Tangerang ini naik. Akhirnya si Pina nih naik nih bang. Gue di bawah, jaga bawah. Akhirnya bisalah diarahin sama orang Tangerang ini pijakannya. Lu injek ke sini. Dan gue ngarahin juga dari bawah untuk posisinya biar aman seperti apa. Setelah Pina naik, barulah gue naik. Alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa bang di tanjakan Wayahna ini. Setelah itu bang, gue lanjut lagi naik menuju puncak Prabu nih bang. Nah pada saat menuju puncak Prabu ini, kita melewati yang namanya pohon bonsai salak nih bang, yang lumayan terkenal ya para pendaki, tempat buat foto-foto juga. Yang dimana sekarang udah di polis lain ya bang ya, karena berbahaya kan daerahnya. Nah akhirnya gue foto-foto dulu bang di situ. Pertama si orang Tangerang dulu nih foto, gue fotoin 1 orang, 2 orang, 3 orang, dah gantian si Pina. Nah di situ gue belum tahu Pina katanya wah ngeriat, ngeriput ini gila bawahnya ada jurang ngeplong, karena kan bonsainya tuh kan ke arah jurang gini kan, kayak pohon tidur gini. Akhirnya dia foto. Setelah itu gue kan, pada saat gue foto pertama masih aman nih bang, karena gue masih di pinggiran akar pohonnya. Terus si Pina nih bilang coba dah ke tengah bagus, ntar kayak fotonya si
yang orang Tangerang ini dia agak tengah, gue ke tengah nih sambil pegangan. Nah di sini nih bang, waktu gue mau naik ke atas dahan yang atas, jadi tangan kiri gue megang ranting, bukan ranting kecil ya, lumayan dahannya agak gede juga buat pegangan gue. Waktu gue mau naik, gue tuh kayak kepleset bang, jadi gue posisi waktu nahan gini ada yang narik bang. Nah untungnya tangan kiri gue megang dahan yang satu lagi. Di situ air 1 botol full gue jatuh ke bawah bang, jurang. Wah di situ gue langsung nge-freeze tuh bang, gue kayak anjir apa nih. Wah Pina udah panik tuh, udah put jangan lanjut, turun. Wah gue langsung pelan-pelan mundur lagi gue bang, turun. Wah di situ gue udah bengong dulu tuh apaan tadi, karena gue ngerasa bang, padahal pijakan gue udah pas, yang di tangan gue ini waktu gue mulai naik kayak ada yang narik bang, pleset. Nah otomatis gue hampir banget jatuh tuh ke bawah, udah nge-freeze aja gue dah. Akhirnya ditarik lah, dibantu sama orang Tangerang juga, ditarik, ditenangin dulu gue di situ. Gue kayak waduh gimana nih, gimana bang, aman gak bang, aman bang. Gue agak shock aja tadi, kaget juga gitu. Jadi gue tuh yang bikin gue shocknya tuh gila nih jurang dalam banget, karena waktu gue ngeliat botol air jatuh ke bawah tuh wah blank bang gue langsung bang. Akhirnya waktu ditarik ditenangin, selang 5 menitan gue lanjut lagi jalan buat ke Puncak Prabu bang. Gue jalan lah. Nah pada saat itu aman-aman aja, gue ketemu beberapa pendaki yang lagi makan sampai gelaran tuh yang pakai daun-daunan gitu bang, rame-rame. Kita nyampe lah di Puncak Prabu sekitar jam 12 siangan lah. Nah pada saat itu gue foto-foto sebentar, terus yang orang tanahnya bilang makan dulu lah, lapar. Akhirnya ya udah kita nyari tempat makan nih bang. Jadi dari posisi yang pelang Puncak Prabu itu kita masuk ke dalam lagi bang. Nah kita masuk ke dalam lagi. Habis itu dapatlah space yang lumayan luas. Akhirnya gue makan di situ. Biasa gelaran karena bawa nasi dari bawah, kita makan rame-rame. Nah di sini nih bang ada tragedi gempa lokal lah. Gak lama gempa tuh bang. Wah gue panik di situ bang. Sama yang lain panik karena yang gue takutin tuh justru kayak gempa yang lumayan gede yang mengakibatkan nanti kayak jalur bakal tertutup. Wah gue ngeri banget, apalagi posisinya lagi di atas nih. Akhirnya gue diem dulu tuh, gempa. Wah udah pada buyar kan, blank kepikiran. Cuma ya namanya pendaki kan udah capek ya. Akhirnya habis makan teler bang, pada tidur dulu, nyantai tidur ngerokok. Nah cuma setelah itu gue langsung masih biasa nih gue ngobrol sama si Pina, gimana Ben, aman gak lo hari ini? Aman aja. Cuma dia kayak orang yang datar banget gitu, gue gak ngerti kenapa. Akhirnya setelah itu gue lanjut lagi sekitar jam 1 kita prepare buat turun nih bang, karena gue gak mau kena malam nih. Akhirnya kita prepare jam 1 buat turun. Setelah itu si orang Tangerang prepare, Pina prepare, kita foto-foto lagi nih di pelang Puncak Prabunya. Kali ini rame-rame karena di situ dapet suasana yang cerah, karena yang tadi gue berangkat nyampe udah mulai berkabut tuh bang. Pada saat turun mulai cerah, turunlah nih gue menuju bonsai lagi nih yang tadi. Nah pada saat di bonsai ini cuacanya mendadak kebuka bang, jadi yang itu lagi berkabut bang. Gue turun berkabut sampai di bonsai, wah itu langitnya kebelah kabutnya tuh bang, kebuka pelan-pelan. Wah gila tuh cakep banget. Nah di situ gue nggak tahu kenapa yang tadinya gue habis ngalamin kejadian yang hampir jatuh itu, gue mendadak kayak bersemangat, kayak ayo kita foto lagi di sini. Gue bilang gitu, foto lagi bang, rame-rame, karena emang view-nya lagi bagus banget. Dan gue pun yang tadinya gue ngerasa kayak agak shocknya hilang gitu aja bang. Foto gue bang, yang tadinya gue tujuan gue naik ke tengah, naik gue bang ke tengah akhirnya. Nah cuma nggak lama, gue tetap akhirnya keinget lagi sama kejadian sebelumnya. Gue nggak mau ngambil resiko juga, akhirnya gue langsung turun, nggak perlu lama-lama. Gue bilang dah yuk turun. Nah kita akhirnya turun menuju Puncak Fajar Kencana lagi. Nah di sini temponya udah mulai cepet nih bang, buru-buru karena ngejar waktu juga lah. Gua turun menuju Puncak Fajar Kencana kan naik lagi ya ke atas ya. Saat naik sepi bang, udah nggak ada orang. Dan di situ gue nemuin bapak-bapak satu bang. Nah bapak-bapak ini orangnya, jadi dia ternyata lagi latihan fisik aja bang, trail run gitu. Kagak bawa bekal apa-apa bang, kata gue gila. Mungkin warlock kali ya, emang lagi latihan fisik. Ngobrol lah gue di situ sambil minum, sambil ngemil lagi. Terus gue nanya, Pak tadi ada gempa ya? Gue bilang, oh iya santai aja itu, biasa gempa lokal Sukabumi katanya gitu. Oh bukan gempa yang maksudnya yang emang dampaknya parah gitu kan, gue takutnya. Katanya enggak, emang udah biasa kayak gitu mah di Salak.
Oh gitu ya Pak, iya mau turun, iya Pak lagi tektokan aja mau turun, gue bilang gitu kan. Akhirnya enggak lama kita lanjut lagi nih buat turun. Nah pada saat itu sekitar jam setengah 2 lah. Jadi sebelum nyampe puncak Fajar Kencana nih di tanjakan wayahnya ada kejadian lucu bang. Si Pina nih nggak bisa turun ke bawah bang. Karena kata gue lu pendaki bisa naik nggak bisa turun gimana ceritanya. Karena emang bener bang waktu dari atas tuh wah curam banget bang. Ngeri banget karena webbing tuh di tengah. Sebelah kanan tuh bagian yang banyak akar-akar pohon lah. Akhirnya gue arahin buat lu lewat akar pohon aja nih. Yang lebih percaya ranting lah. Mungkin kalau orang lebih percaya tali, kalau gue mending ranting bang karena dia lebih kokoh kan. Kalau tali gue takutnya meleset atau gimana bahaya juga. Akhirnya setelah itu bisa nih dia turun, gue turun. Nah kita balik lagi ke tadi bang. Dari puncak Fajar Kencana gue lanjut turun nih menuju pos Bowengawi. Nah pada saat di sini nih kalau nggak salah seingat gue kita mulai temponya agak cepet nih di sini nih. Gua mulai agak cepet juga, cuma gue masih di belakang nih, belum kepisah. Nah, Pina di depan gua, jadi gue lupa kayak ada satu tanjakan turunan ke bawah, tuh lumayan tinggi dan di kanan kirinya nggak ada webbing bang. Nah di sini miskom kayaknya. Gua agak kaget, jadi gue bilang, ya Put pegangin gua. Gue di atas, orang Tangerang di bawah. Gue pegangin kan dia. Gue bilang ya udah turun pelan-pelan. Gua ngira dia bakal turun pelan-pelan nih bang, ngerosot. Lompat dia bang. Jadi waktu tangan masih gue pegang gue kan kaget ya, kok nih anak lompat tiba-tiba. Ya gue tarik, akhirnya jatuh bang, kebanting tuh badan. Gue langsung panik kan, Pin lo aman Pin. Akhirnya langsung bangun. Sumpah tuh cewek emang kayak cowok bang. Kalau menurut gue kuat banget, jadi langsung bangun. Kayak Amel gitu ya. Hah? Iya bang, asli Gak tuh. Amel cowok kayak cewek. Covernya aja kayaknya dah, kayaknya ya. Ternyata juga cowok kayak cewek juga. Curiga gue. Tapi gila sih itu, curiga gue emang kayak cowok. Tapi sumpah langsung diri bang. Ya akhirnya gue udah kena omel lah. Tuh kan baju gue kotor. Emang dia punya nggak tahu punya, kalau kita anggap kayak Nazar atau gimana, dia punya rencana kayak naik Gunung Salak tanpa kotor gitu. Biasanya kan orang naik Gunung Salak buset belok di mana-mana. Dia mau bersih tapi emang bersih bang. Kita nggak kotor-kotoran sama sekali. Di situ belok tanahnya lagi licin, belok semua nih bang. Ngomel dah tuh ke gue terus bilang, lah Pin, gue nyuruh lu turun pelan-pelan bukan loncat. Lah lu bukan nyuruh loncat, nah miskom nih di sini. Terus gue keep lah, gue bilang ya udah ntar aja gampang dah, turun dulu aja. Kita turun lagi lanjut menuju pos Bowengawi nih karena udah deket. Tapi Pina tetep aja nih bang ngomel-ngomel, males gue baju gue kotor. Tapi emang bener bang, lumpur dari kaki sampai badan belakang lumpur semua dah tuh. Ya gue bilang ya maaf kan, namanya nggak sengaja miskom kali, gue gituin. Ya udahlah, sampai bosen dah tuh dia ngoceh-ngoceh, gue diemin aja. Nah pada saat turun ini bang, sampailah di Bowengawi, kita istirahat cuma sebentar bang, napas doang. Seperti biasa, istirahat, ngatur tempo, minum. Nah akhirnya gue nih bawa TWS bang, kayak headset bluetooth gitu. Gue pakai lah. Nah Pina gue kasih satu, jadi gue pakai satu, Pina pakai satu, gue pakai yang sebelah kanan. Turun lah, akhirnya dari semenjak pos Bowengawi ini udah mulai cepet. Gue jadi bagian pemimpin barisan nih, gue yang di depan, Pina belakang gue. Di sini gue mulai agak cepet nih bang jalan. Kita lanjut lagi menuju pos Haji Salomon. Pada saat turun, ternyata rombongan gue nih mulai kesalip sama bapak-bapak yang di puncak Fajar Kencana tadi bang. Jadi bapak-bapak yang tadi gue tinggal, gue duluan tuh, dia masih di sana. Kesalip, dia bilang duluan dek. Oh iya pak, iya duluan. Nah kita lanjut, singkat cerita sampailah di pos Haji Salomon. Di sini nggak ada kejadian apa-apa sih bang, masih aman aja. Nah semenjak pos Haji Salomon kita istirahat, nyantai. Gak tau kenapa kabut tebel bang, kabut makin tebel dan suasana tuh mendung. Wah gue di situ udah mikir, wah nih turun hujan, gue nggak mau sampai kena malam nih, gue takut banget. Nah di pos Haji Salomon ini pada saat mau berangkat ada lagi bang yang ngomong ke gue, kayak kecil tapi jelas. Dia bilang turun jangan sampai maghrib. Wah gue di situ kayak anjing ini apa ya? Gue masih diem tuh. Diulang lagi bang, lewat lagi. Turun jangan sampai maghrib. Padahal kan posisi gue lagi pakai headset bang, lagi dengerin musik tuh asik-asik. Tapi kena bang, kerasa kecil jelas. Gue langsung kayak aduh anjir lah. Udahlah gue gubris, gue tetap lanjut turun nih. Nah semenjak Haji Salomon nih gue mulai cepet, gue mulai lari lah. Akhirnya yang belakang ngikutin, karena kan gue pengen ngejar. Soalnya gue juga udah bilang sih sebelumnya, gue udah kelarif turunnya agak cepetan ya, takut hujan karena mendung. Akhirnya oke bang, lanjut.
Ternyata gue malah guanya sendiri paling cepet nih bang. Gak taunya gue liat ke belakang, waduh ketinggalan jauh. Akhirnya gue tunggulah di pertengahan jalur tuh, antara pos 1 sama pos 2. Si siapa bapak-bapak ini kekejar bang sama gue, kekejar. Akhirnya gue salip, singkat cerita sampailah di pos Lapak Pakis nih bang. Nah di pos Lapak Pakis ini si siapa bapak-bapaknya suruh gue lagi. Nggak lama teman gue, rombongan gue datang sama yang orang Tangerang nih, termasuk Vina. Biasa bang, nyantai, ada yang ngencing di situ segala macem lah. Karena emang lumayan berasa lah turun, karena kan turun lebih cepet ya. Lebih berasa juga buat diri kita capeknya gitu. Akhirnya nggak lama gue nyampe di pos Lapak Pakis tuh bang, sekitar jam 4 atau setengah 4 sore tuh bang. Gue agak lupa, kayaknya setengah 4 deh. Jam setengah 4 kurang. Ya, gak lama asar itu baru gue lanjut turun lagi. Habis aja asar gue turun. Nah di sini lumayan panjang kan treknya dari pos Lapak Pakis menuju pintu rimba, yang dimana kita nanti bakal lewati petilasan lagi nih bang. Gue turun. Nah di sini bang, gue turun lumayan jauh nih bang, karena treknya panjang. Gue turun, gue bilang ayo ya bareng. Pas kita turun dari pos Lapak Pakis nih, gue duluan lagi nih bang. Gak kerasa pokoknya gue tuh kayak anjir, gue cepet banget, langkah gue tuh cepet banget gitu. Padahal gue nyoba ngimbangin sama langkah yang lain biar tetap bareng. Akhirnya gue ngeliat ke belakang udah nggak ada bang siapa-siapa bang. Gue sendiri di situ. Akhirnya gue lihat ada satu space di pertengahan sebelum petilasan, jalurnya masih di atas, space luas. Di situ ada pohon tumbang. Gue tiduran di situ bang, nyantai gue tiduran gini nungguin, ngeliat ke atas tuh pohon-pohon bambu. Yang dimana gue lagi tiduran gitu, tiba-tiba kabut datang bang dari atas, nutupin gue. Gue di situ panik dong, aduh apaan nih? Mulai gelap, biasalah. Salak jam-jam segitu udah berasa kayak maghrib tuh bang kalau udah kabut. Suara tongaret di mana-mana kan. Gue nungguin aja, karena gue pun sambil dengerin musik, jadi gue nggak terlalu ke bawah suasananya lah yang agak mencekam kayak gitu. Kata gue, aduh ini anak pada kemana lah, nyantai lah. Nggak lama bapak-bapak ini datang bang. Jadi sebelumnya sempat kekejar sama gue lah, kesalip. Datang lagi ketemu pada saat gue nunggu rombongan gue. Dia duluan lagi. Di situ gue nunggu, ternyata datang nih rombongan. Cepet banget dah. Gue digituin, lu bisa gak sih pelan-pelan? Kayak lu udah dipanggilin. Jadi menurut pengakuan mereka nih, gue tuh selalu dipanggil buat pelan bang. Kayak bang pelan bang, tunggu bang, santai bang. Tapi gue tuh nggak denger apa-apa bang. Sedangkan yang gue setel musik ini kecil, sebelah kan gue nggak pakai earphone bang, otomatis kan gue nggak denger kan. Cuma gue nggak denger apa-apa di situ. Nggak tahu apa gue yang karena terlalu fokus mungkin ya jalannya. Akhirnya gue jalan lagi setelah ketemu rombongan tadi menuju petilasan bang. Nah pada saat turun nih gue bilang lagi, yaudah gue jalannya agak pelan deh, santai. Gue turun, singkat cerita gue sampailah di tikungan bang. Jadi di bawah nih petilasan nih tikungan. Jadi yang mau ke petilasan nih kayak ada jalur zigzagnya gitu bang. Nah gue lihat ke belakang udah nggak ada orang lagi bang. Wah di situ gue udah mulai genting tuh. Perasaan gue pelan banget nih di sini nih. Terus anjir ini kenapa? Nggak lama gue nungguin agak lama. Teriak lah nih. Ada si Pina sama orang Tangerang yang lumayan deket sama gue. Dia teriak, bang, ini ke kanan apa ke kiri? Jadi sebelum gua nyampe ke jalur yang situ ada 2 jalur cabang bang pada saat itu, ke kiri dan ke kanan. Sedangkan yang arahnya ke bawah ke kanan. Cuma yang ke kiri ini kalau kita lihat pakai mata telanjang kayak gini aja kelihatan bang. Jadi emang jalur, tapi dari jauh tuh udah mulai ketutup jalur. Nah di situ gua langsung kayak ke kanan, bukan ke kiri. Ke kanan. Gue teriak tuh ke kanan, bukan ke kiri, ke kanan pokoknya. Akhirnya oke, ke kanan ya. Iya, gue tunggu di sini. Gue teriak tuh, gue tunggu di tikungan itu. Nggak lama mulai kelihatan nih si Pina. Karena kan di atas petilasnya tuh kayak deretan pohon-pohon pinus bang kalau nggak salah ya. Turun satu persatu, akhirnya gue turun ke petilasan buat istirahat sama ngambil air lagi bang. Karena persediaannya udah kritis nih buat air. Nyantai lah di situ agak lama bang. Gue sampai buka baju gue kan, karena gue kan pakai manset ya double. Buka, wah lagi ngadem, minum air. Nah pada saat ini di petilasan dengan posisi yang sama kayak naik tanpa gue sadarin, Pina bengong lagi bang. Lagi gue ajak ngomong. Padahal gue lagi nanya, lu kenapa tadi di atas telat?
diem aja gue sambil minum. Akhirnya gue tegur lagi kan, kaget dia bang kayak orang kayak gimana, langsung iya kenapa bud, bengong lagi, kenapa di sini. Dia ngeliat sesuatu lagi bang. Nah ntar gue bahas di akhir nih. Jadi setelah itu nggak lama ternyata udah mulai gerimis. Wah gue udah takut nih, wah hujan nih. Pada saat mau turun lagi di petilasan, suaranya lebih jelas dari yang tadi bang. Di kuping gue sebelah kiri, kan gue pakai headset. Di situ jelas banget karena pada saat di petilasan gue udah nggak pakai apa-apa nih. Gue copot semua karena deket. Jelas banget di kuping gue bilang, cepat turun, jangan sampai maghrib, cepat. Nah cepatnya nih kayak agak ngebetak bang. Gue kan agak kaget ya, gue langsung kayak, duh apa nih anjing, merinding banget gue di situ tuh. Gue bilang, dah ayo turun. Gue kali ini di belakang. Nah semenjak petilasan gue paling belakang. Seperti biasa bang, Pina depan, orang Tangerang 3 depan. Gue jalan kayak biasa. Mungkin karena udah deket sama udah capek kali ya, karena kan kontur jalan mau ke pintu rimba tuh bebatuan, turunan, ketemu pohon bambu yang kayak tadi nih bang. Udah capek lah tuh, jalan udah blear dah tuh. Akhirnya gue yang di belakang nih gue tetap ngerasa sama bang, kayak masih ada yang ngikutin gue setiap gue lewat jalur yang situ. Gue nengok ke belakang nggak ada orang. Gue langsung kayak perasaan gue kali ya, deh lah gue lanjut jalan lagi aja. Gue jalan, singkat cerita kita sampailah di pintu rimba nih bang. Nah di pintu rimba ini gue foto dulu nih, sesi foto, karena pagi gue nggak sesi foto, gue foto dulu. Barulah gue balik ke base camp Abah nih yang bawah. Kita ambil motor lah masing-masing lah. Nah lucunya bang, ini ada kejadian lucu nih bang. Gue kan mau balik nih, orang Tangerang udah nungguin, Pina pun nungguin. Jadi gue yang kayak orang goblok bang, sorry nih ya, gue kayak orang linglung gue. Jadi ada satu motor gue bawa kontak, udah gue tarik, gue buka, kagak bisa kebuka bang stangnya. Gue bilang, Pini nggak bisa. Lu serius motornya Wayat? Lu salah motor kali. Ini motornya sama, lu lihat warnanya. Gue bilang gitu. Jadi warna motor Pina tuh warna biru putih bang. Pina pun bilang, iya ya sama. Goblok kayak nggak gue lihat tuh helmnya bang. Waktu gue lihat ke kanan, motor gue ada di sebelah kanan bang. Tadi pesametrik ini bang. Iya bang, tukang parkirnya sampai nungguin Pantesan gue. lu nggak bisa. Beda kucing Bambang gitu ya. Tukang parkirnya sampai nunggu, bang. Bukan motor lu kali bang, motor gue bang warnanya sama. Terus waktu gue liat kan, yang itu kali bang kata gue. Wah iya ya, gue coba bisa tuh. Bisa. Anjir gue ketawa ngakak bang. Pina juga udah malu banget. Gue bilang kampret, ada aja kejadian lucu. Udah linglung banget gue, serius. Karena capeknya kali iya ya. udah deres juga, hujan udah mulai deres bang. Akhirnya gue turun, bener bang, gak lama dari turun nyampe yang ketemu pura tadi kan tuh, tinggal turun doang ya. Jadi enak lah, nggak perlu ngegas gitu. Langsung nggak tahu kenapa sampai di pura hujan langsung deres bang, wah itu udah bunyi hujan gitu. Enggak lah bang, udah hujan Ember tuh bang. beat itu bang. Iya yang lo naikin aja. Itu udah hujan deres, angin kenceng bang. Gue nggak tahu kenapa, padahal tadi siangnya tuh lumayan cerah, sorenya tuh gila abis itu sama hujan. Gue turun, singkat cerita kita nyampe lah di BC Abah ya. Gue langsung yang namanya beres-beres, udah basah kuyup, Pina pun sama. Kita di situ beres-beres peralatan lah pendakian, dari jajanan, sampah yang kita buang lagi. Setelah itu gue lupa ya, Abah Pak Umi waktu itu yang negor gue pengen nyantai dulu, gue diomelin bang, kayak agak ngomong bahasa Sunda lah, kayak ngomong, Jang mandi Jang, buru Jang, ngomong gitu. Jadi kayak nyuruh gue buru mandi. Ya gue nggak ngambil pusing, mungkin takut gue sakit atau gimana kali ya, karena emang cuacanya lagi hujan deras banget. Akhirnya gue mandi bersih-bersih. Setelah itu biasa pesan kopi bang buat hangat-hangat karena hujan. Nah yang lain pun sama, orang Tangerang. Akhirnya kita ngumpul nih di tempat di dalam base campnya nih, karena gue posisi tas gue tuh di dekat jendela itu bang, yang pintu masuk base camp. Ngumpul lah kita ngelingkar di situ sambil ngopi, sambil cerita-cerita tadi gimana nih. Nah di sini ada beberapa kejadian yang mulai keungkap nih bang. Yang pertama masalah Pina nih bang. Pada saat kejadian pertama di petilasan, gue nanya tuh, sharing kan, gimana nih pendakian kali ini, Pin, ada masalah gak? Ada. Wah kenapa tuh? Yang di petilasan yang pertama, ini pada nyimak nih bang sambil ngopi, ada yang main HP. Nah, terus ngomong kan, gue ngeliat orang di makam ada orang lagi diri pakai sarung.
Dia kelihatan bang, bukan lu, bukan, beda bang, beda. Kali aja sarungnya warna putih kan nggak tahu. Sebenarnya itu gue gitu. Enggak bang. Kita langsung liriknya pakai sarung gue nih. Kacamata Ya ntar kali gue. aja kan. Kalau tahu mah gue bilang Bang Umang kali itu ada jarak. Tenang gue salah, ntar gue bang gue salah. Enggak. Nah terus gue bilang, lu serius lu? Serius Put, gue lagi duduk, gue ngadep ke makam, ada orang kaki. Jadi posisinya tuh nggak ngebelakangin Vina, justru ngedepanin gini. Kayak yang gue bilang, posisi makam tuh kan ada kayak pendoponya, ada atapnya, tapi dia ditutup kain, tengahnya bang, bawahnya tuh kelihatan ngeplong. Jadi kalau lu duduk lesan kelihatan nih. Di situ dia bilang, gue ngeliat orang, sumpah gue nggak bohong. Nggak lama orang Tangerang nyaut satu, mbaknya lihat juga mbak. Lah, emang mas yang ngeliat apa? Iya saya ngeliat ada orang mbak lagi diri di situ mbak pakai sarung. Wah di situ gue mulai merinding tuh, anjir bener. Soalnya waktu di makam pun gue nggak ngeliat, cuma gue kayak ngerasa anjir ini petilasan suasananya lumayan juga nih, agak mencekam. Dalam hati gue pada saat gue naik ya, cuma gue nggak ambil pusing kan karena udah mulai cerah. Akhirnya itu doang, iya sumpah itu doang. Gue sama dia bilang nih, oh iya pada saat naik pun dia kan sempat cedera bang tulang keringnya. Di situ tuh dia bilang gue tuh kesandung, cuma gue nggak tahu kesandung apa sampai tulang kering gue nih sakit gitu. Nah di situ gue bilang mungkin lu sandung akar kali, nggak ngeliat lagi cepet. Soalnya emang gue akuin bang, nih bocah satu cewek ini si Vina urusan naik gunung dia pasti selalu paling depan bang. Fisiknya gue akuin kuat banget, udah terbukti semenjak diselamatkan di cerita yang kemarin. Akhirnya gue bilang gini, kalau lu kenapa? Dia nanya balik ke gue, lu kenapa di bonsai hampir jatuh? Nah di situ gue cerita, iya bang lu kenapa bang? Sampai pada nanya kan. Gue bilang, sumpah ya gue nggak bakal ngapain gue bercanda anjir di pinggiran jurang, bercanda sama nyawa lagi. Gue lagi naik bang, lu tahu kan space foto yang pada lu pakai tadi di tengah, gue pengen ke situ. Pas gue naik nyoba manjat pakai tangan kanan gue ada yang narik bang sekelibat. Jadi gue nggak ngeliat itu bang, tapi berasa kayak geser gini bang, geser. Sedangkan kan tumpuan gue udah di sini, geser. Wah di situ untungnya gue megang dahan satu, meluk dahan yang gede dong gue. Akhirnya korban ya botol air minum gue satu nih jatuh ke jurang. Gue bilang gitu. Wah serius lu bang? Gue kira lu kepleset. Enggak kepleset, lu lihat aja orang tumpuannya kuat, pohonnya kering, dahannya kagak hujan. Mungkin kalau ada dahannya basah, licin lah ya kita maklumin. Cuma nih kering bang, gue megang juga bener-bener kuat udah. Gue di situ gue bilang udahlah nggak usah dipikirin, nggak tahu apa, intinya gue di situ doang. Nah terus gue bilang lagi, lu yang orang Tangerang gimana? Nah balik lagi nih bang, yang orang Tangerang ini ngerasain, ada satu orang Tangerang yang dia ngerasain kayak apa yang gue rasain bang. Jadi ada satu omongan yang selalu mengingatkan buat jangan turun sampai maghrib. Nah di situ gue lupa namanya ya bang siapa, adalah satu orang dia selalu bilang ke gue, bang lu dengar? Ya gue dengar juga. Lu dengar juga? Ternyata yang dengernya orang yang bisa ngeliat sama si Vina juga, sama satu orang. Gue bilang iya bang udah dengerin aja, dia cuma ngingetin kita katanya. Oh ya udah mulai kebuka nih bang satu-satu nih bang. Akhirnya gue tanya lagi nih si Vina, lu kenapa waktu turun kita ke petilasan lagi, lu kok ini sama? Gue ngeliat orang yang sama lagi dengan bentukan yang sama. Wah di situ gue mulai merinding tuh. Anjir serius lu? Serius gue ngapain bohong? Kalau gue bohong buat apa sih lu tegur gue sampai bengong? Tapi aneh bang, di yang pas turun orang yang ini malah nggak ngeliat apa-apa, kosong aja. Yang ngeliat justru si Vina. Nah, gue di situ positif, berarti lo yang halu, emang halu kali gue gituin kan. Akhirnya si orang Tangerang ini bilang, satu orang yang dekat sama gue nih yang jalannya di depan mau jagain gue. Pada saat kita turun sebelum ke petilasan bang, yang ada percabangan, dia tuh ngeliat gue jalan di depan gak jauh bang. Jadi dia bilang, bang, lu tuh depan kita bang. Kok lu bisa tiba-tiba udah paling bawah banget? Kok bisa? Maksudnya gimana? Gue ngeblank tuh gak ngerti kan. Maksudnya gimana? Iya bang, jadi waktu kita turun dari yang gue istirahat itu tuh bang nungguin mereka pada. Dia bilang kalau gue tuh di depan dia. Gak jauh, jaraknya lumayan deket. Dan gak lama, jadi sebelum ada percabangan tuh ada tikungan gitu bang, belokan. Di situ dia bilang, waktu lu belok, gue ngeliat lu ngambil jalan ke kiri bang, bukan ke kanan bang.
Nah di situ udah mulai merinding lagi tuh, kebuka. Gue bilang, wah gue ke kanan. Enggak bang, demi Allah, sampai kayak gitu tuh yang lain. Iya bang, gue juga ngeliat. Lu ke kiri kagak? Lu tanya temen lu yang cewek. Iya Put, lu ke kiri. Gue juga ngeliat lu ke kiri nggak kanan. Lah gue ke kanan. Nah mungkin karena si Pina ini orangnya curigaan kali ya, dia akhirnya bilang waktu mau ke kiri rame-rame nih, dia bilang, bang coba teriak bang, jangan dilanjut, teriak dulu, teriak, panggil nama temen gue, panggil tuh, bang Putra, bang, akhirnya kedengeran lah. Gue bilang, oi kenapa, gue bilang gitu kan. Si Pina akhirnya, Put kanan kiri, kanan. Gue bilang, kiri apa kanan, ambil kanan. Gue bilang, gue teriak tuh, suara gue habis, udah sore banget kan. Nah terus gue bilang, kanan pokoknya, jangan ambil kiri. Akhirnya serius kalau emang gak ketemu gue balik lagi ke atas, gue bilang gitu. Akhirnya dia turun nih, ketemulah gue. Nah di situ dia bilang dia ngeliat wujud yang kayak gue ngambil ke kiri bang. Di situ gue merinding bang, anjir nih seriusan nih. Ya udahlah, akhirnya nggak gue ambil pusing, kita kelarin ceritanya. Yang mungkin ada beberapa yang belum ceritain juga kali sama orang Tangerang, dia keep aja. Akhirnya pada saat itu sekitar jam 5 kita makan sore bareng-bareng. Dan si orang Tangerang nih dia baliknya bareng sama gue bang, keluarnya. Kita balik abis maghrib nih, nunggu azan maghrib dulu, baru kita pulang. Nah pada saat pulang bareng-bareng, kita misah di kota Bogornya bang, karena dia arah Tangerang kan. Gue lupa Balaraja apa mana gitu Tangerangnya. Akhirnya gue pun pulang buat ngebalikin motor nih bang. Nah pada saat balikin motor nih aman-aman aja bang, udah mulai nggak ada gangguan apa-apa nih. Capek doang badan rasanya, capek. Kita pulang lah ke Jakarta, naik kereta lagi dengan tujuan ke rumah gua, karena Pina kan motornya di rumah gua ya buat ngambil motor. Nah kita baliklah ke rumah masing-masing nih. Besoknya gue sakit bang, 2 hari demam bang. Ya gue nggak ngerti ya, mungkin kalau itu gue anggap ya gue capek aja lah badan. Cuma bisa kebetulan bang. Terus gue telepon, Pin lu gimana? Habis naik salah aman. Gue sakit juga demam. Jadi gue sama Pina tuh tiba-tiba demam bang. Ya gue bilang, iya mungkin kita karena capek aja kali ya, kemarin di Salak lu juga habis jatuh. Gue bilang gitu. Nah, iya bang, ada yang ketinggalan, sorry. Jadi si Pina nih yang masalah jatuh nih ya. Ini bener, gue gak tahu ini miskom atau gimana. Cuma gue ngomong lumayan kenceng loh, orang Tangerang juga denger yang gue bilang, Pin pegang tangan gue turun pelan-pelan. Nah terus dia dengernya gini, pegangin ya, tahan, ntar lu loncat aja. Dia dengernya gitu, jadi gue nyuruh dia buat jadi tumpuan doang tangan gue, terus dia loncat ke bawah. Gue padahal nggak ngomong kayak gitu bang. Di situ langsung, wah miskom, lain kali dah hati-hati aja, baik-baik sholat, gue bilang gitu. Tuh waktu di base camp ya kita ngungkapin. Nah intinya gitu bang. Terakhir gue sakit 2 hari demam, dan Pina pun sama. Selanjutnya ya kita ketemu kayak biasa, kumpul-kumpul buat bahas-bahas yang kemarin lah. Sambil jalan, sambil makan tuh. Hah? Enggak lah, nongkrong, ngopi lah bang. Nongkrong lagi berdua ya, main jalan itu Pak ya. Diminum dulu buat diminum silakan. Oke, nah jadi itu teman-teman semua yang pengalaman dari Putra nih saat naik Gunung Salak lewat Aji Saka di tahun 2023 ya? Iya, bulan Oktober bang. Oktober, yang dimana saat itu TikTok atau nggak ngecamp, bahasa ini kan TikTok gitu kan. Nah sebenarnya misalkan gue sebagai orang awam nih, gue pengen nanya ke lo nih, gimana sih manajemen makanan selama TikTok itu gitu? Kalau gue sih ya, yang gue cari tuh yang pertama kita nggak perlu nyari makanan berat bang. Sekarang kan ada banyak ya snack dengan karbonya tuh tinggi, kayak gue boleh sebut merek ya bang ya. Adalah beberapa makanan yang hijau, snack yang hijau lah, yang bungkusnya kalian tahu hijau. Agak lumayan mahal ya. Ya bener bang, lumayan harganya bang. Tapi emang bikin kita kenyang, pengganti nasi lah. Nah setelah itu air nih, air cukup. Kalau gue pribadi air gue cukup 2 yang botol kecil tuh, yang ukuran berapa sih itu, 500 ml 600 ml ya, yang 600 ml 2, dan sisanya tuh minuman Ion bang, yang kayak Ponari. Iya kayak Ponari gitu-gitulah. Ponari sweet ya. Nah Ponari. Nah kayak gitulah, gue butuh 2 juga karena dia pengganti cairan tubuh lah, biar kita nggak gampang capek juga kan. Yang terakhir kalau bisa vitamin bang, gue sering banget kayak bawa vitamin kayak Hemavitan tuh. Nah itu kan bikin badan kita lebih fit lah dari biasanya.
lebih enak aja, lebih Lebih bugar. fit, berarti lebih ramping ya, lebih fit. Nah, itu Slim fit. Ya. weh beda bang. Itu diet itu mah. Oh iya. Nah jadi Ya, itu apa bawa-bawanya yang penting makanan yang mencukupi kalori kita gitu ya. Kalori lah yang Karena gue kalau naik gunung tuh gampang lapar tapi nggak mau makan, jadi pengen ngemil gitu. ngemil. Apalagi kalau ngerokok lebih ngemil bang. Lebih ngemil, bener. Makan. Jadi kalau gue sih apa ya, TikTok pernah sekali doang dan itu kayaknya anjir kurang banget kalau menurut gue saat itu ya kan. Karena ya apa di pikiran gue pengen tidur di tenda pakai sleeping bag gitu kan. Pasti kan ada kenapa memilih TikTok, pasti karena yang pertama mungkin waktunya nggak punya ya kan. Terus kemudian punya waktu singkat, libur pun juga ya cuma hari itu doang gitu kan. Jadi banyak pertimbangan juga kenapa TikTok, kenapa yang milih konvensional gitu kan. Itu tergantung dari teman-teman semua, yang penting safety aja gitu kan. Nah terus kemudian yang kejadian pertama kan si Vina ngelatih petilasan tuh kan. Tuh gue pengen buka di sini tuh sebenarnya gue. Pantes bang. Makanya gue heran. Lu Sarungnya pakai sarung putih. Ada saat itu lo ngeliatnya Vina pakai sarung apa? Berarti gue harus klarif nih bang ke dia. Iya, Vina itu sebenarnya gue itu. Enggak perlu takut gitu kan. Jadi buat temen-temen nih kalau ketemu itu tegur aja. Tegur aja. Gue itu. Oke. Dan ini kan sama juga nih sama Pas Turun juga. Si Vina masih ngeliat itu juga ya. Posisi si sosok ini sama? Gak berubah bang. Jadi ini makam ya, makam kotak kan. Dia di dekat batu nisannya gitu. Lagi berdiri. Ngadepnya tuh ke arah kita. Cuma kan kita nggak lihat badannya, kita ngeliat bawahnya doang. Tapi kelihatan kakinya itu? Kelihatan. Sebetis lah bang, sedengkul. Karena kan kayaknya agak tinggi. Oh jangan-jangan tuh patung manekin. Kasih sarung, jadi kakinya doang kelihatan. Bisa aja bang. Manekin. Nggak tahu manekin lo ya? Cuma kalau gue waktu itu gue bilang ambil positifnya mungkin orang ziarah gue bilang. Karena kan Salak lumayan banyak. Tapi posisi masih di situ aja ya. Iya ya, itu bisa jadi itu juga dia. kita positingnya orang ziarah lah ya dan sebagainya gitu kan, nggak usah ambil pusing gitu kan. Nah terus kemudian lo jatuh tuh. Iya gue hampir jatuh, hampir terprosok gue itu. Nah itu kira-kira lo sempet ngukur gak? Wah nih kira-kira berapa meter nih kalau gue jatuh nih? Gitu. Wah itu tinggi banget sih bang. Kalau gue bilang gue nggak selamat sih kalau emang beneran jatuh. Amit-amit dah itu parah sih. Karena gue ngeliat bang posisi jatuh botol gue tuh tinggi banget. Jadi kayak ada daun, gue kira itu emang udah bawahnya. Masih tembus bang ke bawah, ternyata itu ada daun pohon lagi di bawah. Berarti dasar jurangnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Ketutupan kayak ada daun gitu, gue kira itu dasarnya. Ternyata botol gue pun tembus ke bawah. Wah dahan pohon doang ternyata. Nah dari situ diambil pelajaran kalau untuk tempat kan ada juga nih spot-spot foto ya yang menarik. Contohnya kalau nggak salah di Gunung Ijen ada tuh satu pohon melintang ini tapi sini nih, di jurang nih, orang rela foto keren di situ tapi keselamatannya kan. Iya kemarin udah nggak ada sekarang pohonnya bang. Ini nggak ada. Terus kemudian di Merapi puncak Garuda, iya benar tuh. Terus demi ngasih makan sosial media itu kan, tapi keselamatan nyawa kalian nggak dipertimbangkan gitu kan nih. Jadi pelajaran juga, makanya kan saat itu ambil tindakan dikasih polis lain gitu kan nih. Ya juga sih harus ada himbauan-himbauan kayak gitu kan. Mana aja spot foto, oh ini yang lebih viral tapi keselamatannya kurang nih, ya langsung tutup tuh ya kan. Takutnya ada pendaki-pendaki yang mungkin FOMO dan sebagainya ngikutin, tapi dia namanya udah kecapean banget lah gitu kan. Nggak tahu cara teknik dan sebagainya, hari apes ngin kalender ya kan. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga oke aja dah gitu ya kan. Orang kesekian nih kita nggak ada yang tahu ya kan. Itu. Nah terus kemudian yang di petilasan ternyata udah kejawab, tapi kira-kira siapa sih itu? Sempet lo searching kah? Jangan gua, ntar gua lagi. Setelah gue searching sih Bang Umang nih gitu. Belum ketemu bang ya. Tetap gue anggap sih kalau ambil positifnya orang ziarah mungkin. Ya orang ziarah bisa juga ya. Karena kan emang sering dipakai buat ziarah kan Gunung Salak. Nah berarti yang Vina kesasar itu gara-gara yang dilihat dia dan orang Tangerang tuh lo ke arah kiri gitu ya? Iya dia tuh ngeliat gue bang, ke arah kiri jalan bang. Ngeliat gue, emang gue tuh ke arah kiri. Terus tapi sebenarnya lo ambil yang ke kanan gitu. Dan berarti yang dilihat itu siapa yang kiri gitu kan katanya kan? Apa lo punya kembaran, putra putri? Wah nggak ada bang. Putro. Wah nggak ada Putro. bang.
Tapi bener-bener pakaian dari lu kayak si orang-orang Tangerang ini. Sama bang, sama gue pakai baju hitam. Enggak, gue biru dongker, gue pakai manset, terus gue pakai celana pendek sama legging. Gue gitu setelan gue TikTok sama hidropack. Yang dilihat mereka dua sama, gue pakai topi ke kiri. Sedangkan lu kalau mau tahu jarak yang ke kanan nih, belokan kanan, itu kan turun ke bawah. Jauh banget bang, udah di bawah yang udah deket banget sama petilasan, dia tuh di atas banget. Makanya kata gue, nggak logis banget nih, jaraknya jauh banget, nggak mungkin dong kalau lu emang liat gue di situ. Iya, jadi siapa itu jadi pertanyaan dari misteri itu. Misteri itu. Terus siapa mungkin teman-teman bisa jawab siapakah putra yang ngambil jalur ke kiri? Nah silakan komentar. Apa Bang Umang kali ya, salah lihat lagi. Tapi pakai sarung apa enggak nih? Harus klarifikasi nih, ya Pakai kan? sarung lu Bang. Pakai sarung. Nah, gue berarti itu. Pas itu kan kita belinya samaan, baju jadi sama juga gitu kan. Hydropacknya pas kita lagi ada event itu beli buy one get one gitu kan. Sama gitu. Nah, terus bapak-bapak nih yang duluin lo di jalur itu, apa itu sosok yang lain atau itu benar-benar itu orang manusia gitu? sih Bang, warlock. Emang gua anggapnya si sepuh, emang biasa TikTok ke situ dia Bang. Mentoknya Fajar Kencana. Iya. Habis itu turun lagi. Atlet kayak deh Bang. Cuma enggak Bang, emang bener Bang, dia bilang saya tuh sering kesini Mas, bisa hampir setiap minggu saya kesini, dia bilang. Emang dibuktiin sih kakinya udah baret-baret semua Bang, luka-luka jatuh segala macam. Sedang sih, iya. Terus ngerasain gempa juga ya? Bapak-bapak ngerasain. Yang di puncak. Di puncak Prabu iya Bang. Gue lagi makan enak-enak tiba-tiba gempa Bang. Gempanya kira-kira gede gak? Lumayan sih Bang kalau di situnya ya, karena kan dekat sama Sukabumi juga ya. Iya. Berasa gempa sih. Susulan gitu ya. Iya. Okay. Yang gue takutin susulan itu. Iya. Untungnya nggak ada. Kalau ngomongin gempa, gue alumni 7 skala Richter nih. Kayak gitu. 7 skala Richter nih, enggak tuh bercandaan aja gitu kan. Tapi intinya adalah emang kalau resiko-resiko di gunung itu kadang kita prepare pun pasti ada aja tuh ya, halangan-halangan, rintangan gitu kan. Itu resikonya kita kalau naik gunung. Nggak naik gunung aja, pergi ke tanah bebas, pasti ada aja. Yang penting ketika kita safety itu, insya Allah deh angka-angka dari resiko itu akan turun gitu kan. Tapi kalau kita nggak safety, wah nganter nyawa lo, mati konyol lo di situ ya kan. Kayak misalkan contohnya persiapan fisiknya kurang, terus kemudian pengaturannya kurang, terus tadi manajemen makanannya kurang dan sebagainya, itu lain cerita lagi. Lain cerita lagi. Jangan itu misalkan teman-teman semua ketika naik gunung kan banyak kan pendaki, oknum-oknum pendaki itu nggak bawa namanya emergency blanket gitu kan. Itu penting sih Bang. Itu penting banget. Walaupun kita nggak pakai, tapi barangkali amit-amitnya ya gitu. Tapi barangkali emergency blanket itu kepake sama pendaki yang lain. Atau teman kita gitu kan. Kadang nyesel juga sih. Ya gue juga kadang mengakui hal itu gitu kan. Ya kita namanya manusia ya kan. Ya lupa udah sarangnya sih. Lupa apalagi gue orang pikun ya kan. Hari ini udah siapin ini nih, besok kan mah alah gitu kan. Kalau nggak diingetin mah gitu kan. Ya, yang penting intinya adalah safety gitu kan, kemanapun teman-teman semua, dan tetap waspada gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Putra udah membagikan pengalamannya ke teman-teman semua yang belum nonton pengalaman Putra yang saat itu Gunung Selamat, terus Gunung Salak juga ya lewat Cimelati ya. Terus belajar silat gitu kan. Terus Gunung Salak lagi. Tapi pertanyaan terakhir nih, dari yang pernah lo naikin Gunung Salak jalurnya ya, menurut lo yang paling friendly yang mana? Kalau friendly emang nggak ada yang friendly ya kalau naik, tapi maksudnya itu bahasanya harus ganti deh, nanti takutnya teman-teman semua nih maksudnya yang kayaknya ini oke nih gitu loh. Kalau menurut gue sih ya mending Cimelati Bang. Walaupun emang panjang nggak ada ampun, tapi dia lumayan lah, nggak terlalu bikin pegel kaki. Karena kalau Aji Saka menurut gue tiap detik naik tuh webbing, tanjakan, dah ampun dah. Berarti kalau gue balik pertanyaannya, jalur mana yang paling ekstrim yang menurut lo pernah lo naikin di Gunung Salak, jalur mana? Buat saat ini sih Aji Saka. Oke. Tapi untuk teman-teman semua kalau mau nyari adrenalin tinggi, ya silakan coba gitu kan, biar tahu sendiri rasanya gimana naik Gunung Salak di berbagai jalur gitu kan. Entah itu Aji Saka, Cimelati, Cidahu, Pasir Rengit dan sebagainya kan banyak juga tuh. Oke, ya udah.
cukup di sini dulu ya teman-teman semua pada video kali ini. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Putra ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Salak ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Put, thank you banget ya Put. Thank you, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.